apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Black Death 2010 adalah sebuah film yang menceritakan kisah tentang wabah yang melanda Inggris. Namun terdapat desa yang tidak terkena wabah sama sekali, sehingga membuat Osmond dan para kesatria mencoba mencari tahu apa rahasia mereka kebal terhadap wabah. Tetapi perjalanan mereka dalam penyelidikan tidak berjalan dengan mulus. Apakah mereka mampu melewati semua rintangannya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Dimulai dengan berlatar belakang tahun 1348 pada abad pertengahan, di mana daratan Inggris sedang dilanda oleh sebuah wabah penyakit aneh yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga menyebabkan kematian luas pada seluruh masyarakatnya. Keadaan ini kemudian semakin diperumit oleh masyarakat yang banyak mempercayai bahwa penyebaran wabah itu terjadi karena perbuatan sihir, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara masyarakat dengan para pemuka agama. Sebagai tempat perlindungan pun kini biara dilanda wabah, sehingga calon biarawan bernama Osmond merasa khawatir terhadap pacarnya Avril. Tak ingin Avril terinfeksi, ia menyuruh Avril pergi ke hutan Dunwich dan bersembunyi di sana sampai wabah ini berakhir. Meskipun berat meninggalkan Osmond, tetapi Avril berjanji akan menunggu Osmond setiap subuh selama 1 minggu di hutan terdekat. Kemudian Osmond berdoa meminta petunjuk karena sekarang ia sedang dilema antara memilih tetap di biara atau menyusul Avril. Namun tak lama, mereka kedatangan 2 kesatria utusan uskup yang dipimpin oleh Ulrich. Osmond merasa Tuhan memberinya petunjuk melalui mereka. Mengetahui Ulrich membutuhkan seorang pemandu untuk menuju desa terpencil di dekat hutan Dunwich, Osmond pun mengajukan diri, berharap mendapatkan kesempatan untuk menemui kekasihnya. Setelah pamit ke pendeta dan para biarawan, Osmond bergabung dengan kesatria lainnya yang terdiri dari tentara Wulfstan, Griff, Deliweg, Jamur, Ivo, dan Swire. Osmond ditugaskan untuk mengantarkan Ulrich dan rombongannya menuju suatu desa rawa terpencil yang tidak terkena wabah sama sekali atau kebal terhadap wabah. Karena penduduk di sana mempercayai seorang penyihir yang mengaku dapat mencegah wabah dan mendorong penduduk desanya untuk menjauhi agama. Berbagai kejadian terjadi di sepanjang perjalanan, sampai akhirnya salah satu dari mereka terserang wabah. Tak ingin kelompok lain ikut terinfeksi, dengan terpaksa Wulfstan mengambil keputusan untuk membunuh Griff. Kemudian ketika perjalanan sudah dekat dengan tempat yang dijanjikan Avril, Osmond langsung segera mencari Avril saat yang lain sedang tidur. Osmond benar-benar terkejut menemukan pakaian Avril yang berlumuran darah hingga perkelahian dengan perampok dusun menyebabkan kematian Ivo. Semua kejadian tersebut merupakan bentuk dari ujian iman bagi Osmond dan yang lain. Setelah perjalanan yang begitu sangat menguras tenaga, akhirnya mereka mencapai desa. Tapi sebelum masuk, mereka mulai menyusun rencana. Ulrich memerintahkan mereka untuk mencari penyihirnya, menangkapnya, dan mengurungnya di tempat yang sudah mereka sediakan. Di sana mereka disambut pemimpin desa bernama Hof dan Lengiva. Dengan ramahnya mereka diterima untuk tinggal di desanya, serta luka Osmond pun diobati Lengiva. Ajaibnya, racikan obat Lengiva mampu menghilangkan rasa sakit secara cepat. Setelah beristirahat, malam harinya tanpa curiga sama sekali, mereka semua menikmati hidangan yang sudah disediakan dan menghabiskan malam dengan berpesta bersama gadis-gadis cantik desa. Sementara Osmond diajak Lengiva ke suatu tempat. Di sana, kesedihan Osmond semakin menjadi ketika melihat jasad Avril.
Lengife mengatakan bahwa sebelum meninggal dia menemukan Avril di hutan dan selalu menyebut nama Osmond. Disinilah iman Osmond mulai memudar. Dia sempat menyalahkan Tuhan atas kematian Avril sampai-sampai Osmond hampir melupakan misinya. Ulrich datang menyadarkan Osmond dan memperingatkan bahwa desa tersebut dicurigai berbahaya. Kemudian Lengife mengajak kembali Osmond ke tempat lain dan terlihat rumor yang beredar tentang desa yang dapat menghidupkan orang mati ternyata benar adanya. Dengan segera Osmond memberitahu yang lain, tapi di waktu yang sama, sadar akan tujuan kelompok itu yang ingin membahayakan desa, Hope dan penduduk desa berhasil membuat mereka semua pingsan. Keesokan harinya, para anggota kelompok terbangun mendapati dirinya terikat dan berada di dalam lubang yang dipenuhi air. Dengan disaksikan para penduduk, Hope dan Lengife menawarkan kebebasan kepada mereka dengan syarat harus meninggalkan kepercayaannya masing-masing dan bergabung menjadi pengikut Lengife. Meskipun nyawa taruhannya, mereka tetap dengan kepercayaannya dan tidak meninggalkan Tuhan. Tidak bisa membuat mereka terhasut, satu persatu mereka akan segera dieksekusi. Mulai dari Deliweg, mereka mengikat dan membunuhnya dengan cara yang menyakitkan. That death. Pemandangan yang mengerikan itu jelas membuat Swear ketakutan yang menyebabkan dia rela meninggalkan agamanya demi hidup. Melalui bimbingan Hope, Swear mengucapkan sebuah janji untuk bergabung dengan mereka. Tetapi setelah itu Swear dibawa ke suatu tempat. Selanjutnya, setelah Lengife mengetahui Osmond melihat pacarnya hidup, dia percaya iman Osmond telah goyah. Dia merasa yakin Osmond akan bergabung dan dia membiarkan Osmond menghampiri pacarnya di gubuk. It is not her! Terlihat Osmond sangat bersedih melihat Avril hidup kembali tapi seperti tersiksa. Osmond pun memilih membunuh Avril untuk menyelamatkan jiwanya dan sekarang dia lebih memilih mati atas nama Tuhan. Perbuatan Osmond benar-benar membuat Lengife murka. Tak hanya membuat Osmond babak belur, ia juga menyiksa Ulrich. Tapi sebelum Lengife mengeksekusinya, Ulrich mengungkapkan bahwa ternyata selama ini dia telah terinfeksi wabah dan sengaja membawanya ke desa untuk menyebarkan wabah tersebut hingga dengan teralih perhatian warga desa oleh Ulrich, Wolfstan dan Jamur mampu membebaskan diri mereka sendiri dengan pisau Osmond yang menyelinap ke dalam lubang sehingga mereka mampu melawan balik. Perkelahian tersebut membuat Jamur tewas, tapi untungnya Wolfstan mampu melumpuhkan Hope dan memasukkannya ke dalam alat. Sementara Osmond mengejar Lengife ke rawa, di mana Lengife mengatakan kepadanya bahwa dia bukan penyihir. Ia sama sekali tidak memiliki kekuatan supranatural. Dengan kata lain, Lengife sudah menipu mereka semua, termasuk penduduk desa. Dan sebenarnya Avril tidak mati di hutan. Lengife menemukan Avril di hutan dalam kondisi luka parah tapi masih hidup. Lengife sengaja membius Avril hanya untuk membuat penduduk desa dan Osmond percaya bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Sehingga Osmond yang terpengaruh oleh Lengife telah menyebabkan kematian Avril yang sesungguhnya. Mengetahui pernyataan tersebut, jelas Osmond benar-benar terpukul dan tidak percaya kekasihnya mati di tangannya sendiri. Keterpurukan Osmond membuat dia tidak dapat mencegah Lengife melarikan diri. Setelah perkelahian singkat yang menyebabkan sebagian kesatria tewas, Wolfstan satu-satunya kesatria yang masih hidup. Mengingat misi yang harus diselesaikan, ia mengembalikan Osmond ke biara serta membawa Hope untuk disampaikan kepada uskup. Karena Wolfstan masih mengira Hope penyihir.
Dalam beberapa tahun berikutnya, desa itu menjadi menderita oleh wabah. Sementara Wolfstan kehilangan kontak dengan Osmond. Tapi mendengar rumor bahwa Osmond berubah menjadi dingin dan kejam saat ia mendedikasikan dirinya untuk menemukan dan menghukum Lengife. Perbuatan itu pun membuat Osmond tak lagi dibiara. Ia sekarang menjadi kesatria untuk memburu Lengife. Sayangnya, dendam Osmond membuat ia tak sadar bahwa perbuatannya telah membunuh orang yang tidak bersalah. Dan film pun selesai.